Timnas Indonesia lagi-lagi mencuri perhatian Asia. Kali ini lewat gerak cepat dan gemilang dari Federasi PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Jadi, mantan bos Inter Milan itu sukses membuat Martin Paes bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Setelah pada tanggal 15 Agustus lalu, banding PSSI untuk Martin Paes dalam sidangnya dengan FIFA akhirnya diterima. Paes resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI, di mana dengan hal tersebut Paes sudah bisa dimainkan Timnas Indonesia di round 3. Tentu saja, kehadiran Paes bakal membuat rival-rival di round 3 Timnas Indonesia mendapatkan kejutan. Tak terkecuali media China yang sebelumnya meremehkan Indonesia dengan sebutan tim terlemah di grup C. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI kembali membuat kita tersenyum. Pasalnya, federasi yang diketuai oleh mantan bos Inter Milan, Erick Thohir tersebut, baru-baru ini sukses memenangkan sidang dari Martin Paes. Seperti kita tahu, debut Paes untuk Timnas Indonesia sempat terancam karena masalah perpindahan federasi yang Paes hadapi dari KNVB ke PSSI di FIFA. Di mana hal itu terjadi akibat sebelumnya dirinya pernah membela Timnas Belanda pada usia 22 tahun. Saat itu sidang perpindahan federasinya ditolak FIFA. Namun setelah menjalani sidang banding pada 15 Agustus 2024, pada 18 Agustus setelahnya, Paes akhirnya diresmikan PSSI dalam postingan di akun Instagramnya. Erick Thohir menjelaskan jika PSSI memenangkan banding untuk Paes, yang tentu saja membuat Paes sudah bisa dimainkan Timnas Indonesia. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat. Keberhasilan Paes untuk bisa memenangkan sidang banding FIFA tentu tak terlepas dari pengaruh Erick Thohir yang tidak bisa diremehkan. Ketua Umum PSSI ini diketahui punya power yang cukup dihormati di dunia internasional. Ia cukup sering bertemu Presiden FIFA. Bahkan dalam sebuah momen, Presiden FIFA Infantino pernah menyebut sosok Erick Thohir sebagai orang hebat yang membuat semua masalah bisa beres di depan panggung saat berpidato di Paris. Of the IOC session, so we need to attend that as well to make sure that everything runs smoothly as well. But I'm sure this will be the case because we have some great members like Erick Thohir. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. So he's older than me, and we need to respect that from Indonesia. Respek besar FIFA pada Erick Thohir itulah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Ketua Umum PSSI untuk memajukan sepak bola tanah air. Sudah berulang kali FIFA berdiskusi dengan Erick Thohir hingga Presiden terpilih Prabowo untuk memajukan sepak bola Indonesia. Bahkan saat status Piala Dunia U20 Indonesia dicabut FIFA, Erick saat itu langsung terbang menemui Infantino untuk bisa melobi FIFA dan menggantikannya dengan ajang Piala Dunia Under-17. Selain itu, FIFA juga sudah banyak membantu Indonesia, seperti saat menggelontorkan dana 85,7 miliar rupiah kepada PSSI di bawah Erick Thohir untuk memajukan sepak bola tanah air. Hingga terus memantau progres perkembangan sepak bola tanah air melalui berbagai program seperti program FIFA Forward yang dinilai Erick Thohir memberikan dampak positif untuk perkembangan sepak bola tanah air. Jelas Infantino dan Erick Thohir ini cukup akrab. Dan inilah yang dimanfaatkan Erick Thohir untuk membantu sepak bola Indonesia maju. Kembali berbicara soal Martin Paes, gabungnya kiper Dallas FC ini ke Indonesia juga bisa menjadi jawaban kepada rival-rival timnas yang telah meremehkan kekuatan sepak bola Indonesia. Jadi, baru-baru ini, media asal China Soha meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Mereka menyebut jika Timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C. Memang sih, kalau dilihat dari ranking FIFA, kita memang tim dengan ranking terbawah. Tapi, PSSI sepertinya telah menampar wajah media China dengan masuknya Martin Paes. Jadi, terlepas dari ranking kita yang di bawah China, namun skuad kita saat ini nyatanya memiliki nilai lebih besar dari China. Jika dilihat berdasarkan nilai skuad, Timnas Indonesia memiliki nilai skuad mencapai 270 miliar. Nilai itu di atas China
yang ada di sekitar 240 miliar. Bahkan nilai timnas bisa lebih besar jika PAS masuk, mengingat pemain yang bermain di Dallas FC itu punya market value mencapai 26 miliar rupiah. Di mana sederhananya, jika melihat dari skuad kualitas pemain individu, maka timnas kita cukup unggul dari China. Apalagi 100% pemain China adalah pemain lokal. Sedangkan pemain timnas Indonesia lebih dari 50%-nya atau 14 pemainnya adalah pemain yang bermain di luar negeri. Inilah yang dilupakan dari media China yang meremehkan kekuatan timnas Indonesia saat ini. One team, one desire. Hearts full of fire. Days of blood and sweat. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Malaysia kagumi PSSI dan bandingkan dengan FAM. Melihat gebrakan-gebrakan dari PSSI dalam membangun kekuatan sepak bola Indonesia menjadi lebih maju inilah, tak sedikit para pengamat sepak bola dari Malaysia cukup iri dan terkesan dengan kepengurusan PSSI di bawah Erick Thohir. Mereka pun membandingkan dengan Federasi FAM yang mereka nilai tak bekerja sebaik PSSI. Oke, salah satunya disampaikan oleh Thaqib Syakir. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusan. Saat ini jika dibandingkan dengan FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia, PSSI memang nampak memiliki kinerja yang jauh lebih baik. Itu kenapa di Malaysia saat ini tengah banyak muncul protes pada Federasi Sepak Bola mereka sendiri. Bahkan yang terbaru, muncul ramai-ramai suara boikot turnamen Piala Kemerdekaan Malaysia dari Ultras Malaya atau pendukung mereka sendiri. Sebelum ini, Ultras Malaya termasuk di beberapa negeri menyatakan pendirian mereka untuk memboikot Pesta Bola Merdeka atas beberapa sebab, antaranya kepincangan yang berlaku dalam FAM selain masalah dalam saingan Liga Malaysia. Gerak timnas belum usai memperkuat timnas. Menariknya, meski telah membuat gerakan hebat dengan memastikan Martin Paes bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia, namun PSSI dipastikan tidak akan berhenti untuk memperkuat pasukan tim Garuda. Beberapa pemain diprediksi masih bisa didatangkan, seperti Kevin Dix, Ole, hingga Mauro Silstra. Untuk Kevin Dix, pemain ini sendiri terus memberikan kode soal ketertarikannya pada Indonesia. Terbaru, ia bahkan mengirimkan doa untuk Martin Paes supaya berhasil dalam sidang FIFA baru-baru ini. Sementara itu, berbicara dengan Yusa Nugraha, Mauro Silstra juga telah menyampaikan bahwa dirinya telah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI untuk dilanjutkan. Penyerang 19 tahun itu sendiri mengaku sudah tidak sabar dan berharap agar proses berjalan secepatnya. Dan terakhir, ada nama Ole Romani. Under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Jadi itulah cerita seputar gerak hebat dari Erick Thohir yang mampu mencuri perhatian Asia. Bagaimana ia bisa memajukan sepak bola Indonesia dan membuat FIFA berjuang untuk membantu bangkitnya sepak bola di Indonesia. We will give our best. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.